Jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap, mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya, hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu adzan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Hafal saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia nggak terima. Sekarang jadi dia komentator di BeIN Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan Ipswich. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuknya di akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan, karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City, hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, ayo apa lagi? Dan seterusnya lah. Gak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud lah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik, berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku, gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah.
Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak, nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita adamin berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat udah nunggu. Dah gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita mana. Ya insya Allah. Nitipin ini, nitipin itu dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang kita saling panggil weekend. Nikmat, gak ada yang senikmat ini. Zikir, Allah, doa. Nah bayangkan sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat. Karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda, dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya Pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf Bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang dibeli mangga. Kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga. Kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk. Semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa. Kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu. Kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat. Udah pisahin aja cari yang lain. Kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hei, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia. Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia. Bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar, pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya, indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya zauji madzabik, sayang kamu kenapa? Allah syakiran lillah bihadari. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya. Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari supaya nanti nggak terlampau banyak kita dapat materi. Cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini. Banyak saya tuliskan termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis tapi silahkan Anda baca. Kalau ada manfaat silahkan dapatkan. Kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana? Anda dipaksa harus ikut, atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Dah. Sudah ya. Jadi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.